Sejauh ini menurut saya kita berada pada tracknya. Barbecue Mountain Boys Burger itu berada pada tracknya memperkenalkan cita rasa Barbecue Mountain Boys dengan satu hal yang lebih bisa diterima oleh banyak orang. Berawal dari idealisme kita, lalu menyatukan seluruh sumber daya, dibantu oleh banyak teman yang luar biasa, dan kita berjalan bersama, berbagi rezeki, berbagi ilmu, berbagi manfaat dalam apapun proyek kita. Dan yang pertama adalah Barbecue Mountain Boys Burger. Bapak sudah coba belum? Udah, Pak. Iya, siap. Konsep Barbecue Mountain Boys Burger, sebenarnya kalau dari tempatnya sih, kalau secara inspirasi, gua sih pingin berusaha jujur. Dalam artiannya penyederhanaan dan gimana caranya kita bisa bikin tempat di kota yang memang ngebawa spiritnya kita tapi dengan pendekatan yang friendly sebenarnya. Barbecue Mountain Boys Burger itu adalah bisnis pertama dari Barbecue Mountain Boys yang benar-benar menggabungkan semua sumber daya, baik kemampuan internal Barbecue Mountain Boys sendiri dan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada yang mendukung Barbecue Mountain Boys. Ada banyak orang yang terlibat di dalamnya. Dalam perjalanannya memperkenalkan kita tentang buns yang enak itu seperti apa, patty yang enak itu seperti apa, saus yang enak itu seperti apa, penampilan, looks-nya agar enak seperti apa. Lalu secara keseluruhan desain juga enak seperti apa. Dan itu bukan kerja keras, hanya kerja keras dari Gia dan Hedi saja. Enggak, itu adalah kerja kolektif dari banyak sekali teman di sana. Dan alhamdulillah juga penerimaan dari rekan-rekan kita, anggota sekte perdagingan, anggota kopi goyang juga luar biasa di Barbecue Mountain Boys Burger itu. Gua tuh pingin banget gimana ya caranya ngebawa elemen craftsmanship yang ada di tempat Barbecue Mountain Boys itu nanti. Salah satunya kita ngambil contoh misalnya dari branding, yang dari branding turunannya tuh misalnya kita ngomongin ke arah painting gitu. Nah, gue mengenal hand painting sendiri tuh sebenarnya waktu di Jepang, waktu gue berkecimpung di dunia custom culture. Dan akhirnya gue mencoba mencari siapa ya teman-teman gue di sekitar gue yang bisa ngebantu proyek ini gitu. Gue coba reach him out gitu. Gue ketemu seseorang anak Bandung juga, namanya Ilham Heri. Nah, Ilham Heri ini adalah sosok lettering artist yang gue kenal gitu. Dan akhirnya gue mikir kayaknya Ilham adalah orang yang tepat deh untuk kita ajak berkolaborasi di proyek Barbecue Mountain Boys Burger gitu. Saya melihat sosok Ilham dan Barbecue Mountain Boy itu ada satu kesamaan. Salah satu atau salah beberapa dari kesamaan itu adalah produknya khusus dan dalam tanda petik tepayu, tidak laku. Kenapa tidak laku? Karena ya itu tadi, kalau tidak mahal terlalu khusus. Siapa sih yang tiap hari membutuhkan jasa pembuat tulisan? Makanya sekali bikin mahal. Itu benang merah atau kesesuaian yang terjadi antara Ilham dan Barbecue Mountain Boy. Halo, nama saya Ilham. Profesi saya lettering artist dan tab designer. Kesibukan sekarang lagi ngebangun tab foundry sama desain kolektif yang fokusnya di Victorian design. Lettering artist sebenarnya orang yang berfokus di letter form gitu, letter form bentuk huruf gitu dia tuh. Ketika dia mendesain tuh dia cara berkomunikasinya tuh dengan huruf langsung. Di EP Merafon ini tempat di mana orang-orang yang mempunyai karakter ya kurang lebih sama lah gitu, yang berfokus di Victorian design gitu, yang dia bisa menjual font sama menjual grafik aset untuk kebutuhan massal. Kalau background sendiri kebetulan ngepas lah sama-sama di DKV dulu gitu. Dan kenapa ujuk-ujuk fokus di lettering ini gitu, sebenarnya ya pelarian ketidakpercaya dirian di ilustrasi kayak menggambar orang dan lain-lain lah gitu sebenarnya mah gitu. Di sana baru menemukan di lettering ini teh
baru ketemu si PD-nya gitu. Nggak kayak pas bikin ilustrasi yang ada di ide cafe dulu gitu. Pertama kali di kontak Hedi tuh dulu waktu di DM katanya Barbecue Mountain Boys mau buka restoran nih di Bandung gitu. Bisa nggak bantuin perihal si visual identitasnya kayak logo dan lain-lain untuk bekal si BMBB ini di segi visualnya gitu. Ya alhamdulillah waktu itu lagi pas waktunya gitu. Ketemulah waktu itu sama Hedi. Di sana mulai tukar-tukaran referensi nih gitu. Ada kesamaan dari si Ephemera Font gitu sama si BMB ini tuh gitu. Ya sama-sama ada semangat di craftsmanship-nya sama si di kesenian tradisionalnya gitu. Kalau media yang Barbecue Mountain Boys lumayan yang paling banyak sih. Ada 2 kaca yang di gilding, ada si sign yang di fasad, ada yang sign banner gitu tuh yang di pinggir yang BMBB. Di sign painting ini tuh ada cabangnya lagi lah gitu. Next levelnya sign painting ini gitu. Karena materialnya bukan cat doang gitu. Ini tuh namanya teknik gilding. Gilding itu tuh teknik pengaplikasian emas. Jadi sebenarnya nggak di kaca doang gitu. Dia tuh bisa ada di frame, bisa di furnitur, bisa di plafon, bahkan bisa di makanan. Proses yang di BMB itu pertama saya cat dulu si outline-nya, si semua desain yang membutuhkan si outline, kayak si tulisannya, kayak si ilustrasi yang di tengahnya juga gitu. Nah setelah si outline udah beres, nah baru nih proses si gildingnya ini, proses penempelan si emasnya ini. Ya pertama bikin si lemnya dulu, bikin di on the spot semuanya gitu. Dibikin lemnya pakai air dan gelatin. Setelah itu baru tuh si kacanya diusap sama si lemnya dan ditempel satu-satu semuanya gitu, si emasnya itu gitu. Si goldnya udah ditempel semua, di cover si gold leaf yang gak akan dibuangnya gitu. Soalnya ketika nempel pasti banyak gold leaf yang di luar-luar desainnya gitu. Nah gimana caranya si gold leaf-nya ngebentuk masuk semuanya ke desain, di backup dulu belakangnya. Di backup dulu belakangnya. Ketika cat si backupnya udah kering, si bagian luar-luarnya dibuang, disikat semuanya sampai bersih. Semuanya sudah rapi. Ada satu teknik lagi yang pakai minyak, itu bagian yang matte-nya, bagian yang doff-nya. Kalau diperhatiin tuh di jendela itu ada emas yang berkilau, ada emas yang cuma warna emas doang gitu. Nah itu bedanya ketika kita nge-treatment pakai si air sama si minyak gitu. Kalau finishing setelah si oil gilding itu yang pakai minyak, semuanya di backup pakai clear. Itu buat ngindarin buat ngindarin tangan-tangan iseng. Kan itu deket kursi yang nungguin itu, bahkan nungguin orang-orang yang mesen kan. Kadang suka ada aja lah yang iseng-iseng itu. Nah itu di covernya sama si varnisnya ada clear kayak gitu. Jadi ya biar kuat lah. Dengan segala ideas gue, inspirasi gue coba lempar ke Ilham, dan Ilham pun open untuk kita bisa berkolaborasi. Nge-track back kayaknya 3 bulan sebelum ya preparationnya gitu, dari sebelum kita buka tuh 3 bulan sebelum atau mungkin lebih, gue udah mulai menjalin komunikasi sama Ilham, dan akhirnya ide-ide berkembang lah dari situ gitu. Pada akhirnya sih turns out apa yang gue cita-citakan gitu, pingin bisa ngebawa, gimana caranya ngebawa vibes dari cabin Barbecue Mountain Boys dengan inspirasi-inspirasi gue yang belum pernah diterapin di sini, bisa diterapin di Barbecue Mountain Boys Burger, dan itu gila banget gitu buat gue. Sebuah pencapaian yang luar biasa sih. Dan luar biasanya Ilham adalah saat kita secara tim Barbecue Mountain Boys mendeliver ide, Ilham itu sudah kayak langsung klik, oh Kang, untuk Barbecue Mountain Boys Burger idenya adalah seperti ini. Dan itu udah kayak nggak harus di drill berulang-ulang tentang ide. Apa yang Ilham berikan di dalam kerjasama membuat Barbecue Mountain Boys Burger ini seperti memberi nafas baru, seperti memberi
nuansa baru pada nafas barbecue Mountain Boy sendiri. Kayak katakanlah glass gilding, penambahan ornamen emas. Oh, itu udah suatu hal yang sangat baru dibandingkan barbecue Mountain Boy sebelumnya yang dominan tanah, dominan hijau, dominan alam. Ada satu tik masuk sedikit warna emas, itu udah kayak wah, itu udah kayak bam gitu. Masalah kesan, makna dan lain-lain tuh cukup menyenangkan gitu. Karena apa yang udah diomongin di awal gitu, brainstormingnya semuanya tuh terrealisasikan lah semuanya gitu, sesuai dengan bayangan kalau di saya gitu. Dan satu kesenangan dari tukang font gitu, kasarnya tukang font itu tuh ngelihat produk kita sendiri tuh kepake gitu, udah berbentuk aplikatif gitu di restoran si Barbecue Mountain Boy ini gitu. Hal yang berikutnya adalah memberikan keyakinan pada saya bahwa ternyata setinggi apapun kita berekspektasi terhadap satu hal, pada dasarnya ada orang lain yang bisa melakukannya. Jadi saat kita punya ekspektasi yang lebih terhadap satu hal, lalu kita tidak bisa melakukannya, coba angkat deh telepon itu, hubungi siapapun, teman kita, pasti ada yang bisa melakukan. Seperti itu, Pak.